Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk teman-teman pejuang RSP dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi. Saya dari Divisi Marketing PT Raja Sukses Propertindo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya mengenai tentang cara jitu mengumpulkan berkas dengan lebih cepat. Kira-kira apa aja ya? Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana sih cara mengumpulkan berkas agar lebih cepat gitu kan dari konsumen ke kita gitu kan. Sudah tahu belum sih kalau kuota subsidi akan segera habis di penghujung tahun ini gitu kan. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar gosipnya gitu. November apa Desember ya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang teman-teman perlu antisipasi adalah yaitu tadi kuota akan habis entah November ataupun Desember. Kita sebagai seorang marketing harus lebih cekatan dalam mengejarnya, terutama untuk marketing baru yang belum terbiasa dalam mengerjakan berkas. Lalu kiat-kiatnya apa sih gitu agar kita bisa menyelesaikan berkas dengan lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, kita memiliki batas waktu untuk pengumpulan berkas dari konsumen ke kita sampai ke pihak bank gitu kan. Nah, untuk itu cara yang paling jitu agar kita bisa menyelesaikan berkas lebih cepat dibandingkan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama adalah teman-teman ketika datang ke lokasi atau datang ke kantor pemasaran di perumahan masing-masing, nah itu teman-teman wajib di tas teman-teman itu sudah membawa form FLPP dan form BP2BT gitu. Untuk bank yang teman-teman sudah siapkan nih, misal contoh salah satu bank yang konven ataupun yang syariah gitu ya. Nah, teman-teman harus sudah bisa tuh mengingatkan sudah dalam tas. Nah, yang kedua, ketika teman-teman cek lokasi dan memang konsumennya sudah tertarik dan ada berkeinginan untuk melakukan booking gitu terhadap unit tersebut, teman-teman wajib bertanya. Yang pertama itu teman-teman menanyakan pekerjaannya. Konsumen tersebut itu pekerjaannya karyawan swasta atau wirausaha gitu. Nah, setelah itu ketika teman-teman bertanya harus lebih detail, di breakdown lagi. Gajinya berapa, kalau transfer apa cash, terus kalau wirausaha dia usahanya di mana, besar atau kecil, untungnya berapa, omsetnya berapa. Nah, teman-teman harus sudah bisa melihat, oh ternyata arahnya ke sini berkasnya gitu kan. Nah, teman-teman itu harus sudah tahu, oh ternyata kalau karyawan swasta berarti diajuin ya FLPP, oh ternyata kalau wirausaha diajuin lah BP2BT, seperti itu. Nah gitu, baru teman-teman juga bertanya, kira-kira konsumen tersebut memiliki cicilan atau tidak ya gitu. Nah, teman-teman wajib nih nanya nih, Bapak Ibu gitu kan, punten, apakah Bapak Ibu sedang punya cicilan gitu atau bagaimana gitu kan. Nah, biasanya konsumen akan menjawab gitu, dia akan bilang iya saya punya cicilan, atau enggak saya nggak punya cicilan, atau saya pernah punya cicilan tapi udah lunas gitu kan, dan berbagai kasus lainnya. Nah, teman-teman juga harus bisa tuh melihat dari situ gitu ya. Nah, setelah itu pertanyaan yang ketiga yang wajib teman-teman lontarkan itu adalah memberikan tips nih kepada ibu dan bapak konsumen gitu. Jika memang sudah closing ibu, baik ibu sudah melakukan booking di unit ini gitu kan, dan untuk waktunya memang kita memiliki deadline pengerjaan berkas dari sekian hari, tapi karena kita mengejarnya untuk kuota yang bentar lagi mau habis, jadi saya harap bapak ibu bisa menyelesaikan berkas ini paling lambat 5 hari gitu. Gimana agar bisa menyelesaikan berkas ini dalam waktu 5 hari sambil menunggu BI checking, ibu bisa mengecap dan tanda tangan untuk atasan kalau karyawan swasta, untuk desa kalau wirausaha. Nah, jadi selama proses BI checking sudah dikerjain duluan berkasnya gitu, walaupun BI checkingnya belum keluar. Nah, dengan syarat konsumen tersebut berkata kalau tidak memiliki angsuran atau cicilan. Nah,
itu baru bisa langsung dieksekusi sebelum BI checkingnya belum keluar gitu. Nah, ketika BI checking sudah keluar, barulah pengumpulan berkas lainnya seperti tadi kan sudah ya surat desa, tanda tangan atasan, berarti kan otomatis sudah sama SK, udah sama slip gaji gitu, udah sama kalau wirausaha udah sama laporan keuangan gitu, udah sama foto gitu kan. Nah, dan lain-lain itu sudah dikerjain, sisanya adalah tinggal konsumen beli materai terus ditempelin di berkas pom-pomnya, barulah tanda tangan gitu. Sebenarnya nggak mesti sampai nunggu 5 hari, kadang 2 atau 3 hari itu sudah kelar gitu kan, asalkan udah dieksekusi sejak awal gitu segala persyaratannya gitu. Nah, kalau misalkan memang ada terkendala satu dan lain hal, tentunya marketing juga harus memberikan solusi gitu, solusi yang cepat, solusi yang tepat, ini akan seperti apa gitu. Karena kita juga kan sebagai seorang marketing harus bisa membantu konsumennya gitu ya. Dan setelah memberikan tips and trick, terus biar berkasnya lengkap dan lain sebagainya, kita juga tentu harus bantu cross check gitu, apa sih yang kurang gitu, bagus nih berkasnya gitu kan. Setelah itu ketika marketing sudah mengumpulkan dengan lengkap, sudah nge-cross check, barulah gitu minta bantuan untuk dicek sama SPV dan manajernya seperti itu. Nah, ketika semuanya berkas lengkap, beres gitu kan, teman-teman juga wajib nih untuk memberikan informasi terkait kelengkapan berkasnya kepada konsumen. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, berkasnya sudah lengkap dan sekarang sudah masuk ke analis gitu ya, udah mau bisa masuk pihak bank juga. Jadi Bapak Ibu agar bersiap-siap diri untuk kedepannya, mungkin beberapa hari ke depan bakal ada wawancara dan mungkin juga langsung survei gitu ya. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk bersiap-siap seperti itu ya. Nah, gitu sih paling teman-teman solusi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.